Siklus akuntansi perusahaan dagang. Halo sobat akuntansi, pernahkah kalian mendengar tentang siklus akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah rangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan perusahaan dagang dalam satu periode tertentu, mulai dari terjadinya transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan penutupan saldo akun. Nah, sekarang di siklus akuntansi perusahaan dagang, terdapat apa saja ya? Kalau begitu, yuk kita simak tahapan-tahapannya. Yang pertama, identifikasi dan pengumpulan bukti transaksi. Setiap aktivitas keuangan perusahaan dagang seperti pembelian barang dagang, penjualan barang, pembayaran utang, penerimaan piutang, dan transaksi lainnya harus didukung oleh bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa berupa faktur, kwitansi pembayaran, nota kredit atau debit, bukti transfer bank, cek atau giro. Setiap bukti transaksi diverifikasi keasliannya dan dicatat tanggal serta nominalnya untuk memastikan keakuratan pencatatan. Yang kedua, mencatat transaksi di jurnal umum. Mencatat semua transaksi di jurnal umum adalah langkah atau tahap pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi sebuah perusahaan dagang. Langkah mencatat transaksi ke jurnal umum pada tahap ini yaitu setiap transaksi dianalisis, penentuan posisi debit dan kredit sesuai prinsip dasar akuntansi. Dan ini contohnya. Pembelian barang dagang secara tunai dicatat sebagai debit persediaan barang dagang dan kredit di kas. Di bawah ini contoh jurnal umum. Yang ketiga, posting ke buku besar. Pembantu. Setelah dicatat di jurnal umum, setiap transaksi diposting ke buku besar. Tujuannya, perjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Akun buku besar di pembantu mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu, sehingga manajemen dapat memiliki informasi yang berguna untuk tujuan penganggaran dan kinerja keuangan. Ini dia contoh buku besar pembantu utang dan piutang. Yang keempat, penyusunan neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Setelah semua transaksi diposting, neraca saldo disusun. Neraca saldo adalah daftar semua akun beserta saldonya pada akhir periode. Tujuannya untuk memastikan jumlah total debit sama dengan kredit. Jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan yang harus dicari dan diperbaiki. Yang kelima, pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengkoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ini adalah langkah keempat dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Setelah penyesuaian, neraca saldo disusun kembali. Neraca saldo setelah penyesuaian menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Saldo akun sudah mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Yang ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah kerja yang melacak setiap langkah dari siklus akuntansi perusahaan dagang. Dokumen ini biasanya memiliki 5 set kolom yang dimulai dengan akun saldo percobaan yang belum disesuaikan dan diakhiri dengan laporan keuangan. Dengan kata lain, lembar kerja akuntansi pada dasarnya adalah lembar kerja yang menunjukkan semua langkah utama dalam siklus akuntansi perusahaan secara berdampingan. Yang ke-8, membuat jurnal penutup dalam siklus akuntansi perusahaan dagang.
Jurnal ini disusun pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo akun-akun sementara sehingga siap digunakan pada periode berikutnya. Tujuan jurnal yaitu menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive agar saldonya menjadi nol di awal periode berikutnya. Yang kedua, memindahkan laba atau rugi bersih ke akun modal. Yang ketiga, mempersiapkan laporan keuangan yang akurat untuk periode berikutnya. Yang kesembilan, penyusunan neraca saldo setelah tutup buku, yaitu daftar akun atau akun permanen yang masih memiliki saldo setelah entry penutupan dibuat. Daftar akun ini identik dengan akun yang disajikan pada neraca. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa semua akun sementara telah ditutup dengan benar dan total debit dan kredit dalam sistem akuntansi sama dengan setelah entry penutupan. Yang terakhir, membuat jurnal pembalik dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ini dilakukan karena aktual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang bisa membantu kamu memahami proses akuntansi dengan lebih mudah.